Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri Kafarain Ali, lalu ada Galang, lalu ada Putri, lalu ada Joey, lalu ada Lasri, lalu ada Kevin, lalu ada Nabila, dan yang terakhir ada Bagus. Kelompok kami ini membahas tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di Indonesia saat ini, perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur. Nah, dalam era globalisasi yang semakin pesat, persaingan bisnis juga semakin ketat. Hal ini mendorong pelaku usaha untuk melakukan berbagai upaya untuk menarik minat konsumen. Namun, tidak jarang praktik bisnis yang tidak sehat muncul, seperti penipuan, produk palsu, atau layanan yang tidak sesuai dengan janjinya. Kondisi ini merugikan konsumen dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pelaku usaha. Jadi gara-gara ada satu oknum yang menipu konsumen, lalu konsumen juga banyak yang nggak percaya sama pelaku usaha. Nah, untuk mengatasi masalah ini diperlukan upaya pembinaan dan pengawasan yang efektif terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha tentang hak dan kewajiban mereka, serta mendorong mereka untuk menjalankan bisnis yang bertanggung jawab. Nah, sementara itu, pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku usaha memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Alasan pentingnya pembahasan mengenai pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen menjadi semakin relevan, mengingat adanya perkembangan teknologi seperti munculnya e-commerce dan transaksi-transaksi online lainnya. Ini membuka peluang baru bagi konsumen, tapi juga meningkatkan risiko penipuan dan pelanggaran hak bagi konsumen. Meningkatkan kesadaran konsumen harus semakin cerdas dan kritis dalam memilih produk dan jasa. Mereka juga harus menuntut kualitas produk yang baik, informasi yang transparan, serta layanan yang memuaskan juga. Nah, peran pemerintah memiliki peran penting bagi perlindungan konsumen melalui regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Galang Septian. Saya anggota kelompok dari kelompok 4 mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Yang pertama pasti saya akan menjelaskan tentang definisi atau arti dari pembinaan atau pengawasan ini tersebut. Jadi pembinaan itu memiliki arti sebagai usaha, tindakan, atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Sementara pengawasan sendiri memiliki arti atau definisi sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan atas suatu kegiatan untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan kegiatan tersebut. Lalu apa sih tujuan dari diadakannya pengawasan perlindungan konsumen dan pembinaan ini? Jadi pengawasan perlindungan konsumen ini memiliki tujuan. Jadi tujuan dari hal ini itu bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku usaha telah mematuhi aturan atau perundang-undangan dalam menjalankan usahanya guna melindungi konsumen. Karena kan seperti yang teman-teman tahu, banyak dari pelaku usaha zaman sekarang yang melanggar undang-undang dalam menjalankan usahanya. Nah, pengawasan di sini berguna untuk mengawasi adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut.
Sedangkan untuk pembinaan perlindungan konsumen di sini itu lebih berfokus pada edukasi dan pemberdayaan konsumen serta pelaku usaha agar terciptanya kesadaran tentang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak nih, antara pelaku usaha maupun konsumen sendiri. Pembinaan dan pengawasan konsumen ini meliputi beberapa hal seperti dari pelaku usaha. Yang pertama, sarana dan prasarana produksi. Yang ketiga ada klaim usaha secara keseluruhan serta konsumen. Dengan adanya pembinaan dan pengawasan ini, diharapkan pemenuhan hak-hak konsumen dapat terjamin dan sebaliknya pemenuhan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dapat dipastikan. Karena ya seperti yang saya katakan tadi, zaman-zaman sekarang itu banyak pelaku usaha yang telah melanggar. Adapun beberapa hal yang biasanya dilanggar oleh pelaku usaha seperti produk yang dipasarkan. Pelaku usaha itu harus memastikan bahwa produk yang dipasarkan itu sesuai dengan standar mutu, aman digunakan, dan tidak membahayakan kesehatan. Yang kedua ada label dan informasi produk. Jadi label dan informasi produk ini berguna untuk konsumen. Seperti contoh bahwa ketika konsumen alergi dengan suatu bahan atau suatu makanan yang ada di dalam produk tersebut. Dengan adanya label dan informasi produk ini, yang pasti konsumen jadi tahu bahwa ada bahan, semisal ada bahan udang atau tepung yang konsumen tidak bisa konsumsi tersebut. Hal tersebut sangat berguna untuk konsumen. Jadi konsumen itu tidak bisa konsumsi hal tersebut karena sudah jelas tertera dalam informasi tersebut. Lalu untuk dasar hukum dari pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen ini ada diatur dalam pasal 29 dan pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang kedua ada di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Jadi diharapkan dengan adanya pengawasan dan pembinaan ini terciptalah pasar yang sehat bagi para pihak seperti konsumen atau pelaku usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Putri Mutiara Sarafati Indah. Jadi, selanjutnya saya akan membahas mengenai alasan pentingnya pembahasan mengenai pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen menjadi sangat semakin relevan meningkat. Yang pertama, perkembangan teknologi. Munculnya e-commerce dan transaksi online membuka peluang baru bagi konsumen, namun juga meningkatkan penipuan dan pelanggaran konsumen. Dalam hal ini, dan di sisi lain, perkembangan ini juga membawa tantangan besar seperti meningkatnya risiko penipuan, penyalahgunaan data pribadi, serta ketidakjelasan informasi mengenai suatu produk yang dijual. Konsumen seringkali tidak tahu pasti apakah produk yang mereka beli memenuhi standar yang diinginkan atau sesuai dengan klaim yang dibuat oleh penjual atau tidak. Sebagai contoh, e-commerce memungkinkan pedagang untuk menjual barang atau jasa tanpa harus bertemu langsung dengan konsumen, yang memperburuk potensi penipuan. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif dan kebijakan yang jelas dari pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi dalam transaksi online. Yang kedua, meningkatnya kesadaran konsumen. Konsumen menjadi semakin cerdas dan kritis dalam memenuhi produk dan jasa. Mereka menuntut kualitas produk yang baik, informasi yang transparan, serta layanan yang memuaskan. Konsumen menjadi semakin sadar akan hak-hak mereka. Mereka tidak hanya menginginkan produk yang berkualitas, tetapi juga menginginkan transparansi informasi terkait produk yang ditawarkan. Misalnya, konsumen cenderung memperhatikan label atau informasi produk mengenai bahan yang digunakan, cara produksi, serta manfaat dan resiko terkait dengan produk tersebut. Kesadaran ini mendorong konsumen untuk menuntut pelayanan yang lebih baik,
produk yang lebih berkualitas, serta informasi yang jujur dan jelas mengenai produk atau jasa yang mereka beli. Namun, meskipun kesadaran konsumen meningkat, tidak semua konsumen memiliki pengetahuan yang cukup untuk melindungi diri mereka dari praktik perdagangan yang tidak jujur atau merugikan. Oleh karena itu, perdagangan yang tidak jujur atau merugikan diperlukan regulasi dan mekanisme perlindungan yang dapat memastikan bahwa hak-hak konsumen tetap terjaga. Yang terakhir, yang ketiga, ada peran pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam melindungi konsumen melalui regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Jadi, pemerintah memegang peran yang sangat penting dalam regulasi melindungi konsumen. Fungsi ini tercermin dalam penerapan regulasi yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, termasuk dalam aspek keamanan produk, transparansi informasi, serta pengawasan atas praktik bisnis yang adil. Melalui kebijakan produk perlindungan konsumen, pemerintah dapat menegakkan hukum dan menciptakan iklim pasar yang sehat. Jadi, perlunya keterlibatan pemerintah dalam pengaturan ekonomi rakyat seperti hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen berdasarkan asas keseimbangan kepentingan, asas pengawasan publik, dan asas campur tangan negara terhadap kegiatan ekonomi. Yang ketiga sumbernya bersumber langsung dari aspek hukum publik. Terima kasih. Perkenalkan, saya Joy Beno, izin menjelaskan dan membacakan tentang slide keempat, yaitu mengenai pembinaan perlindungan konsumen. Baik, tanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen secara keseluruhan berada di tangan pemerintah, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh menteri-menteri teknis terkait sehubungan dengan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Maka menteri-menteri yang terkait yang bertugas untuk menyelenggarakan pembinaan ini adalah Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Kesehatan, juga Menteri Lingkungan Hidup, dan juga menteri-menteri lain yang mengurus kesejahteraan rakyat. Menteri melakukan koordinasi penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan menteri teknis terkait dalam hal A. Penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen. B. Permasyarakatan, peraturan perundang-undangan, dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. C. Peningkatan peranan BPKN dan BPSK melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lembaga. D. Peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap hak dan kewajibannya masing-masing. Berikut peningkatan pemberdayaan konsumen melalui pendidikan, melalui pelatihan, dan melalui keterampilan. F. Penelitian terhadap barang dan atau jasa beredar yang menyangkut perlindungan konsumen. Berikut G. Peningkatan kesadaran sikap jujur dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi, dalam menawarkan, dalam mempromosikan, dan juga mengiklankan dan menjual barang dan atau jasa. Terakhir H. Peningkatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan atau jasa serta pencantuman label dan klausula baku diatur di dalam pasal 4 PP nomor 8 tahun 2001. Baik, sekian dari slide 4 yang saya baca. Izin ingin menganalisis menurut saya pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen diatur jelas dalam peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2001. Pemerintah itu sendiri yang dimaksud adalah menteri-menteri yang bersangkutan.
Menteri-menteri yang bersangkutan adalah menteri-menteri berikut yang barusan saya sebutkan adalah ada menteri industrial, ada menteri lingkungan hidup, ada menteri kesehatan, dan menteri-menteri lainnya yang bersangkutan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, kesejahteraan pembinaan perlindungan konsumen pastinya. Dan masing-masing daripada menteri itu sendiri memiliki kewajiban, tanggung jawab, dan hak penuh untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Kebijakan dalam pembinaan perlindungan konsumen itu harus lurus, itu harus jujur, dan juga harus terstruktur. Mengapa demikian? Karena itu demi mencapai tujuan yang memang sudah ditentukan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lastri Kurnia Tobing. Berikut ini merupakan materi yang akan saya sampaikan atau paparkan beserta dengan analisa saya. Baik, di dalam pasal 29 ayat 4 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa tujuan dari pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dimaksudkan untuk yang pertama, terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen. Maksud dari tujuan ini diharapkan terciptanya hubungan yang harmonis sehingga menekankan pentingnya membangun hubungan yang sehat dan saling menguntungkan antara pelaku usaha dan konsumen. Yang dimana artinya kedua belah pihak harus saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, baik itu hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha maupun hak dan kewajiban yang dimiliki oleh konsumen. Dengan adanya iklim usaha yang sehat, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta terciptanya lapangan pekerjaan. Iklim usaha yang sehat juga mendorong terjadinya persaingan sehat di antara para pelaku usaha, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi konsumen, karena mereka akan memiliki lebih banyak pilihan, baik itu produk maupun jasa dengan kualitas yang lebih baik, serta harganya lebih kompetitif. Lalu tujuan yang kedua itu berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Pada tujuan ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peranan yang penting, yang sangat penting dalam perlindungan konsumen. Lembaga swadaya masyarakat atau LSM konsumen diharapkan dapat tumbuh dan berkembang untuk memberikan bantuan dari segi hukum, pendidikan konsumen, dan advokasi bagi konsumen yang merasa dirugikan. Lalu, adanya kemandirian konsumen. Dengan adanya lembaga swadaya masyarakat, konsumen akan lebih mandiri dalam memperjuangkan hak-haknya dan tidak sepenuhnya bergantung terhadap pemerintah. Kita ambil saja contoh seperti ketika kita ingin membeli suatu produk. Apakah produk ini dapat ataupun masih layak kita pakai, kita gunakan, serta kita konsumsi? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Yang pertama itu kita dapat memeriksa kondisi fisik barang tersebut, produk tersebut. Lalu yang kedua, kita perlu memperhatikan data expired ataupun data kadaluarsa yang tertera pada produk tersebut. Terkadang sering sekali para konsumen ini mengabaikan ataupun lupa terhadap expired yang sudah tertera, sehingga itu dapat merugikan diri kita sendiri. Cara yang kedua yang dapat kita lakukan yaitu adalah memeriksa BPOM yang tertera pada produk. Apakah BPOM yang tertera pada produk tersebut resmi dikeluarkan oleh pihak BPOM atau BPOM yang dibuat-buat oleh para pelaku usaha yang nakal. Lalu kita masuk pada tujuan yang ketiga. Pada tujuan yang ketiga itu meningkatnya kualitas sumber daya manusia, serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
pada tujuan ini tuh menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam perlindungan konsumen, baik itu petugas, pemerintah, peneliti, maupun tenaga kerja di lembaga swadaya masyarakat. Melalui kegiatan penelitian, diharapkan dapat dihasilkannya temuan-temuan baru yang dapat meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen. Lalu, pada penelitian ini juga dapat mendorong inovasi dalam produk dan jasa sehingga konsumen dapat memperoleh manfaat yang lebih besar. Baik, pada ketiga tujuan yang sudah saya paparkan serta saya sampaikan tadi, ketiga tujuan ini saling berkaitan dan saling mendukung. Jika ketiga tujuan ini dapat tercapai, maka perlindungan konsumen di Indonesia akan semakin kuat serta efektif. Konsumen akan merasa kuat dan terlindungi, sedangkan para pelaku usaha akan semakin terdorong untuk meningkatkan kualitas produk serta layanan ataupun jasa yang akan diberikan kepada konsumen. Cukup sekian atas paparan serta analisa yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih banyak. Berikutnya, saya akan membahas B. Pembinaan perlindungan konsumen. Tanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen secara keseluruhan berada di tangan pemerintah, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh menteri-menteri teknis terkait. Sehubungan dengan penyelenggaraan perlindungan konsumen, maka menteri-menteri yang terkait yang bertugas untuk menyelenggarakan pembinaan ini adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Kesehatan, Menteri Lingkungan Hidup, dan menteri-menteri lain yang mengurusi kesejahteraan. Dalam hal ini, menteri melakukan koordinasi penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan menteri teknis, yaitu A. Penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen. B. Permasyarakatan, peraturan, perundang-undangan, dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. C. Peningkatan peranan BPKN dan BPSK melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lembaga. D. Peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap hak dan kewajiban masing-masing. E. Peningkatan pemberdayaan konsumen melalui pendidikan, pelatihan, dan keterampilan. F. Penelitian terhadap barang dan atau jasa beredar yang menyangkut perlindungan konsumen. C. Peningkatan kesadaran, sikap jujur, dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, dan menjual barang dan atau jasa. Dan yang terakhir, peningkatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan atau jasa serta mencantumkan label dan klausula baku yang terdapat pada pasal 4 PP nomor 58 tahun 2001. Lalu di sini saya akan membahas lebih dalam lagi. Pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen di Indonesia merupakan aspek penting yang diatur dalam pasal 29 dan pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-undang ini menjadi landasan utama dalam melindungi hak-hak konsumen dan menciptakan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen. Selain itu, aturan lebih rinci mengenai pelaksanaan melalui dan pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001. Peraturan ini menegaskan perlindungan konsumen harus dikelola secara sistematis, melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyoroti tujuan utama pembinaan perlindungan konsumen, yaitu terciptanya iklim usaha kondusif dan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.
Hal ini penting karena keberadaan konsumen dan pelaku usaha saling bergantung. Hubungan yang sehat akan menghasilkan praktik usaha yang adil dan transparan. Yang kedua, berkembangnya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM. LPKSM memainkan peran strategis dalam mengadvokasi hak-hak konsumen. Lembaga ini membantu mengisi peran pemerintah dalam menyebarkan informasi, memberikan edukasi, serta membantu konsumen dalam menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha. Yang ketiga, meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kegiatan penelitian. Di era globalisasi, penting bagi konsumen dan pelaku usaha untuk terus meningkatkan kualitas mereka. Dengan kegiatan penelitian dan pengembangan yang terfokus pada perlindungan konsumen, diharapkan tercipta solusi inovatif untuk mengatasi berbagai tantangan seperti penipuan online, penyalahgunaan data pribadi, atau produk yang tidak sesuai standar. Kegiatan penyuluhan perlindungan konsumen adalah salah satu strategi penting yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya melalui Kementerian Perdagangan. Kementerian bekerjasama dengan LPKSM untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesadaran konsumen tentang hak dan kewajiban mereka. Dan lalu LPKSM juga memiliki peran, yaitu menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, memberikan nasihat atau konsultasi bagi konsumen yang menghadapi masalah dalam transaksi, melakukan pengawasan bersama pemerintah untuk memastikan pelaku usaha mematuhi peraturan yang berlaku, dan membantu konsumen dalam memperjuangkan hak-hak mereka, misalnya dengan menjadi mediator dalam sengketa. Melalui peraturan yang jelas dan penegakan hukum yang konsisten, konsumen dapat terlindungi dari berbagai praktik yang merugikan. Misalnya dengan adanya pengawasan ketat terhadap pelabelan produk, konsumen akan memiliki informasi yang akurat untuk membuat keputusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Nabila Juliana Ningrum ingin menjelaskan mengenai kegiatan penyuluhan perlindungan konsumen. Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Pemberdayaan Konsumen bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Masyarakat Swadaya Masyarakat atau LPKSM yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan, menambah ilmu, pengetahuan, dan juga kesadaran, serta menjadikan konsumen yang berdaya dan cinta produk dalam negeri. Lalu LPKSM memiliki tugas yang sangat strategis, seperti menyebarkan informasi terkait dengan perlindungan konsumen, memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen bersama dengan pemerintah, dan membantu konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya. Lalu, penyuluhan perlindungan konsumen itu kegiatan memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen. Tujuannya adalah agar masyarakat lebih memahami tentang produk dan jasa yang mereka konsumsi, serta mengetahui cara-cara untuk mengatasi jika terjadi permasalahan dengan produk atau jasa tersebut yang mereka pakai. Mengapa penyuluhan perlindungan konsumen itu penting? Untuk meningkatkan kesadaran konsumen. Dengan memahami hak-haknya, konsumen akan lebih berhati-hati dalam memilih produk dan jasa. Mencegah terjadinya penipuan. Konsumen yang cerdas akan lebih sulit tertipu oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Memperkuat posisi tawar-menawar konsumen. Konsumen yang berdaya akan mampu menuntut hak-haknya jika merasa dirugikan. Menciptakan iklim usaha yang sehat. Dengan adanya perlindungan konsumen,
pelaku usaha akan terdorong untuk memberikan produk dan jasa yang berkualitas. Topik-topik apa sih yang dibahas dalam kegiatan penyuluhan perlindungan konsumen ini? Itu ada hak-hak konsumen, seperti hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih, hak untuk mendapatkan keamanan, dan hak untuk didengar. Lalu ada kewajiban konsumen, kewajiban untuk membaca label, kewajiban untuk membayar, lalu ada cara mengajukan komplain. Langkah-langkah yang harus dilakukan jika merasa dilakukan oleh pelaku usaha. Jadi kita bisa komplain dengan apa yang kita dapat, tapi tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Lalu ada, siapa saja sih yang berperan dalam penyuluhan perlindungan konsumen? Itu ada pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan lembaga terkait. Lalu ada organisasi konsumen seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN. Lalu ada pelaku usaha dengan memberi informasi yang benar kepada konsumen. Terus media massa melalui pemberitaan tentang kasus-kasus pelanggaran perlindungan konsumen. Lalu di sini tuh ada namanya metode penyuluhan. Ada distribusi materi informasi, menyediakan brosur, pamflet atau video edukasi. Lalu yang terakhir ada media sosial dan kampanye online, menggunakan platform digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Terima kasih dari saya, itu saja. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Pribadi. Di sini saya akan menyimpulkan materi yang sudah dipaparkan atau sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Nah, kesimpulannya, pada intinya penyelenggaraan perlindungan konsumen merupakan tanggung jawab yang penting, yang melibatkan berbagai pihak. Ada 3 pihak, teman-teman. Yang pertama itu pihak pemerintah, yang kedua pihak lembaga swadaya masyarakat, dan yang ketiga penyelenggara barang dan jasa. Nah, dari ketiga tersebut, mereka harus bertanggung jawab dan komitmen dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen tersebut. Pembinaan dan pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan hak-hak konsumen itu terlindungi, serta mendorong terciptanya praktik bisnis yang adil dan transparan. Di Indonesia saat ini, perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Alasan pentingnya pembahasan mengenai pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen menjadi semakin relevan, kita mengingat juga bahwa perkembangan teknologi sekarang semakin maju dan meningkatnya kesadaran konsumen dan pemerintah. Nah, selain itu, kegiatan penyuluhan perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan wawasan, bertambah ilmu, menambah ilmu pengetahuan dan kesadaran konsumen, serta menjadikan konsumen yang berdaya dan cinta produk dalam negeri. Melalui peraturan yang jelas dan penegakan hukum yang konsisten, konsumen dapat terhindar dari praktik yang merugikan. Selain itu, edukasi kepada konsumen tentang hak dan kewajiban mereka juga sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang sadar dan kritis. Dengan demikian, penguatan kolaborasi antara semua pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan sistem perlindungan konsumen yang lebih baik dan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang bisa rekan-rekan saya paparkan dari sebuah PPT, dan kesimpulan yang saya jelaskan tadi dengan materi yang berjudul Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Mohon maaf bila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.